Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Sabtu 6 Juli 2024. Bersama kami, saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan bahwa Festival Bunga dan Buah yang diselenggarakan Kabupaten Karo merupakan festival terbaik tingkat nasional. Menteri Parekraf Sandiaga Uno pada hari kedua ikut meramaikan event nasional Festival Bunga dan Buah Kabupaten Karo tahun 2024. Sandiaga Uno meninjau stand pameran UMKM yang menggerakkan perekonomian masyarakat dan melihat kreasi serta pertunjukan budaya. Festival Bunga dan Buah di Karo dikemas cukup unik dan menarik. Banyak variasi bunga dan buah yang disajikan bukan hanya dinikmati oleh masyarakat Karo saja, namun bisa dinikmati oleh masyarakat luar daerah, bahkan bisa diekspor ke luar negeri. Event ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Parekraf dalam kategori Harisma Event Nusantara yang langsung diberikan Menteri Parekraf kepada Bupati Karo. Bahkan event ini telah berhasil mendapatkan penghargaan 3 kali berturut-turut. Men Parekraf Sandiaga Uno menyatakan bahwa Festival Bunga dan Buah Kabupaten Karo merupakan festival terbaik tingkat nasional karena event ini meningkatkan sumber daya daerah berupa bunga dan buah serta menggeliatkan ekonomi masyarakat. Pertunjukan parade mobil hias menonjolkan hasil alam Kabupaten Karo dan melibatkan pemangku kepentingan maupun perusahaan kreasi anak sekolah, fashion show, hiburan rakyat, serta mengundang grup band nasional. Kalau ibarat Piala Eropa ini mencetak 3 gol dalam satu pertandingan, namanya hat-trick. Dan ini sangat sulit karena bersaing dengan ribuan event di seluruh Indonesia. Dan saya ucapkan selamat kepada Ibu Bupati, Pak Kadis, dan seluruh jajaran Forkopimda bahwa bisa mengawal ini menjadi atlet. Mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan bukan hanya nasional, tapi event internasional. Sehingga banyak nanti kunjungan wisatawan mancanegara. Alasannya karena ini bisa meningkatkan sumber daya daerah yang berupa bunga dan buah. Yang kedua adalah menggeliatkan ekonomi. Dan ketiga, menurut saya unik dari segi kurasi dan presentasi. Sementara itu diharapkan kedepannya Festival Bunga dan Buah Kabupaten Karo bukan hanya menjadi event nasional saja, melainkan masuk dalam kancah internasional. Untuk itu agenda Karisma Event Nusantara ini harus ditingkatkan lebih baik lagi pada tahun depan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menindaklanjuti adanya laporan orang tua dari siswi SMA Negeri 8 Medan, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menerbitkan laporan akhir hasil pemeriksaan untuk kenaikan kelas siswi. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan terkait tidak naik kelasnya siswi Mauliza Sari kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Kepala SMA Negeri 8 Medan, dan perwakilan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara di ruang rapat kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut di Medan. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menemukan maladministrasi yang dinilai adanya konflik kepentingan, tidak kompeten, dan tidak patut oleh Kepala SMA Negeri 8 Medan dalam melaksanakan tugasnya sehingga mengakibatkan seorang peserta didik tidak naik kelas hanya dikarenakan ketidakhadiran tanpa keterangan sejumlah 34 hari. Terjadinya maladministrasi dibuktikan dengan kurikulum operasional Satuan Pendidikan SMA Negeri 8 Medan yang tidak mengatur secara khusus terkait komponen atau indikator kenaikan kelas peserta didik. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Moriyana Gultom, mengatakan dengan ditemukannya maladministrasi tersebut, Ombudsman RI memberikan tindakan korektif kepada Kepala SMA Negeri 8 Medan untuk melakukan rapat Dewan Guru yang dihadiri pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara guna menerbitkan keputusan kenaikan kelas siswi Mauliza Sari. Ombudsman juga meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumut untuk melakukan pendampingan
kepada Kepala SMA Negeri 8 Medan dalam melaksanakan tindakan korektif laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman dan memberikan saksi kepada Kepala SMA Negeri 8 Medan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi alasan atau dasar Kepala Sekolah SMA Negeri 8 tidak menaikkan kan soal ketidakhadiran. Memang itu ketidakhadiran itu betul ada, tetapi kan mendapati bahwa selama ketidakhadiran siswa tersebut tidak ada surat peringatan atau surat panggilan kepada orang tua, itu baru diberikan di akhir. Jadi artinya sudah kejadian tidak hadir selama 34 kali baru diberikan surat panggilan kepada orang tua. Jadi kami tadi menyampaikan tindakan korektif kepada Kepala SMA Negeri 8 untuk meninjau gitu ya, untuk membatalkan keputusan untuk membuat si siswa tinggal kelas gitu ya. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ruas jalan provinsi di Desa Fadoro, Hunogoa, penghubung Kabupaten Nias dengan Nias Barat amblas sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan. Warga berharap pihak Bina Marga Provinsi Sumatera Utara segera memperbaiki jalan yang amblas. Jalan amblas sedalam 3 meter lebih dari permukaan jalan ini berada pada posisi jalan menikung di Kecamatan Hili Serangkai, perbatasan dengan wilayah Kabupaten Nias Barat. Terlihat kondisi longsor dengan patahan jalan terjadi juga di bagian ujung jembatan Hunogoa. Material longsor mulai berjatuhan ke dasaran sungai, terdiri dari tanah dan lapisan penetrasi hot mix dari badan jalan Provinsi Sumatera Utara. Kondisi longsor jalan amblas mencapai 10 meter persegi telah mempersempit badan jalan dari 6 meter menjadi 4 meter. Menurut warga, longsor terjadi sejak 2 minggu lalu pasca daerah tersebut diguyur oleh hujan yang disertai banjir sungai Hunogoa. Saat ini di lokasi telah dipasang rambu-rambu berisikan himbauan agar kendaraan lebih berhati-hati saat melintasi jalan tersebut. Tanggapan saya mengenai yang terjadi ini, alangkah baiknya pemerintah lebih cepat untuk menangani hal ini. Kendala dari hal ini, kami sebagai pengguna masyarakat biasa sangat terkendala dengan jalan amblas yang seperti ini sehingga terganggu kemacetan. Ini udah lama ya Bang? Ini kira-kira kalau nggak salah sekitar hampir mau 2 minggu. Ini sih bisa membahayakan pengendara. Ya. Kalau bisa pemerintah cepatnya lah ini diperbaiki. Kalau nggak tahu juga sih penyebabnya, mungkin paritnya juga nggak bagus, atau temboknya nggak bagus. Pemirsa, puluhan massa mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Independen Anti Mafia Terstruktur atau LSM Kiamat melakukan unjuk rasa dengan mendatangi kantor Disperindak Labuhan Batu dan salah satu toko alat bangunan kemarin. Dalam aksinya, massa menyampaikan aspirasi melalui selebaran, spanduk, dan orasi di depan salah satu toko yang menjual bahan bangunan yang diduga tidak memiliki standar nasional Indonesia atau SNI di Rantau Prapat. Dengan mendapatkan pengawalan ketat pihak kepolisian, usai melakukan orasi, akhirnya perwakilan massa diterima pihak toko. Koordinator aksi Ishak meminta pihak terkait untuk mengawasi barang dagangan, khususnya di toko bangunan tersebut dan yang beredar di seputaran kota Rantau Prapat pada umumnya. Sementara itu, Gunawan selaku manajer toko bangunan mengatakan pihaknya mengapresiasi teman-teman LSM yang telah melakukan social control dan pihaknya memastikan barang dagangan yang ada di toko mereka legal dan memiliki standar nasional. Tadi kami ada menerima aspirasi ya dari kawan-kawan kita LSM Kiamat ya untuk menanyakan beberapa hal dan tadi sudah kita jelaskan, ternyata ada miskomunikasi ya. Mungkin kawan-kawan kita tidak tahu ya kan
ada beberapa hal dan kemudian kita beritahu bahwasannya kita menyangkut izin, barang-barang yang kita jual, semuanya itu adalah barang-barang SNI, Standar Nasional Indonesia. Dan untuk customer kami ya, tadi mungkin agak terganggu, kami minta maaf ya. Lalu untuk kedepannya semua udah clear, jadi sudah aman berbelanja di HomeSmart ya. Sebelumnya puluhan massa aksi juga diterima Kabid Perdagangan Disperindak Labuhan Batu, Boy Rinaldi, yang mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan massa dengan melakukan monitoring dan investigasi terkait dugaan barang dagangan yang tidak memiliki SNI. Pemirsa, kita beralih ke sorotan lainnya. Polres Labuhan Batu berhasil mengamankan 6 orang sindikat pengedar narkotika dan menyita 200 butir pil ekstasi dari beberapa lokasi berbeda di Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu kemarin malam. Personel Satres Narkoba Polres Labuhan Batu meringkus 6 orang pelaku pengedar narkotika jenis pil ekstasi atas nama AS alias Andre, ASR alias AD, ZD alias Zaki, ZN alias Jul, RA alias Riko, dan SS alias Ancua. Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, Ibtu Ropensus Manik, mengatakan bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat. Awalnya personel Satres Narkoba berhasil mengamankan seorang pelaku dan mengamankan 10 butir pil ekstasi berbentuk kotak. Selanjutnya, petugas melakukan pengembangan dan berhasil meringkus 5 orang pelaku lainnya. Dari hasil pengembangan ditemukan ratusan butir pil ekstasi yang disimpan dalam sepatu dan juga kaleng. Berhasil mengungkap kasus narkotika jenis pil ekstasi dengan tersangka sebanyak 6 orang. Dan ada barang bukti yang kita amankan berupa pil ekstasi itu kurang lebih sekitar 200 butir dan handphone sebanyak 5 unit dan 1 unit sepeda motor serta buku hasil penjualan dan 1 sepasang sepatu. Pengungkapan ini berhasil dari berkat informasi masyarakat, di mana ada seorang laki-laki yang bernama Andre Saputra alias Andre sering melakukan transaksi narkotika jenis ekstasi di perumahan AMD di komplek perumahan Denis Torus. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Labuhan Batu guna proses hukum selanjutnya. Para pelaku dipersangkakan melanggar pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, tahapan penjaringan kepala daerah yakni wawancara berlangsung di kantor PDI Perjuangan Sumatera Utara di Medan kemarin. Sejumlah bakal calon kepala daerah mengikuti tahapan wawancara, di antaranya Edi Rahmayadi dan Nixon Nababan. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara mengundang 6 bakal calon kepala daerah Pilkada 2024 untuk mengikuti sesi wawancara yang telah dijadwalkan kepada bakal calon yakni Nixon Nababan, Theo Christoffel Panggabean, Edi Rahmayadi, Abdul Aziz, Barry Simorangkir, dan Fakihudin Fadlan. Dari ke-6 bakal calon yang masuk dalam daftar wawancara terlihat 2 bakal calon yakni Edi Rahmayadi dan Nixon Nababan. Masing-masing bakal calon kepala daerah ini tentunya memiliki visi misi masing-masing. Edi Rahmayadi pada tahapan sesi wawancara menyampaikan beberapa hal, diantaranya strategi dan kesiapan dirinya maju pada Pilkada 2024. Sudah terbentuk. Satu, yang kedua, ya berbicara strategi yang pastinya tak bisa tak sampaikan di sini. Yang ketiga adalah kepastian. Kepastian ini yang akan menjadi nantinya dibawa ke Jakarta oleh beliau, karena ada 3 calon dari PDIP. Sangat optimis karena semua
yang kita rencanakan, semua yang kita siapkan untuk memenangkan Sumatera Utara ini. Sementara itu, Ketua Bapilu DPD PDI Sumatera Utara, Mangapul Purba mengatakan bahwa usai menyerahkan sejumlah hasil wawancara bakal calon kepala daerah, pihaknya akan melakukan survei ke publik untuk mencari fakta-fakta dari sejumlah bakal calon kepala daerah yang nantinya akan diusung. Hari ini yang hadir sudah ada 2 orang. Pertama Pak Edi Ramayadi, kemudian sekarang ada Pak Nixon Nababan di atas, baru 2 orang yang hadir sampai jam ini gitu. Jadi hari ini kami finalisasi pembicaraan, besok kami akan ekspos di Jakarta di depan DPP. Nah, kemudian fakta-fakta yang kami temukan dari penelitian secara organisasi pada paslon-paslon, besok akan kita paparkan semuanya. Kemudian sesudah ini kita akan survei ke publik menggunakan lembaga survei yang kita anggap kredibel, dan di situ baru kita akan membuat kesimpulan untuk memutuskan siapa yang akan direkomendasi. Itu prosesnya. Kita beralih ke Kabupaten Mandailing Natal. Pemirsa, Badan Pengawasan Pemilih Kecamatan Linggabayu Mandailing Natal mengaku kewalahan melakukan pengawasan pelaksanaan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih. Akibat keterbatasan personil pengawas kelurahan dan desa, Bawaslu melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang dilakukan petugas Pantarlih KPU di setiap desa dan kelurahan. Bawaslu Kecamatan Linggabayu dan PKD melakukan pengawasan melekat yang optimal kepada Pantarlih saat melakukan door-to-door ke rumah warga. Pihaknya membuka posko aduan kawal hak pilih pada pemilihan kepala daerah maupun gubernur mendatang. Ansyari Batubara, Ketua Bawaslu Linggabayu mengatakan, berdasarkan laporan petugas PKD yang melakukan pengawasan melekat kepada Pantarlih KPU dari 19 desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Linggabayu, sebanyak 10 desa sudah selesai 100% dilakukan pencoklitan dan 9 desa lagi masih tahap pencoklitan. Kalau dari segi pengawasan, jelas kami kewalahan. Artinya, PKD kami berjumlah 1 orang setiap kelurahan atau desa. Dengan personil 1 orang mengawasi yang banyak TPS itu merupakan sebuah kendala. Artinya, hasil pengawasan kami nanti ditakutkan tidak maksimal dan tidak akurat. Tapi walaupun begitu, kami tetap menginstruksikan untuk setiap PKD dan jajaran Panwas Kecamatan melakukan waskat di kelurahan atau desa kepada Pantarlih. Pemutakhiran data pemilih mulai dari tempat ini telah membuka posko kawal hak pilih. Artinya bagi masyarakat yang belum terdaftar atau yang bermasalah atau ada pelanggaran pada saat pencoklitan, kami berharap masyarakat melaporkan ke posko kawal hak pilih di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Linggabayu. Berdasarkan data pemilih yang sudah dicoklit di 10 desa tersebut, sebanyak 600 pemilih berkurang dari pemilu serentak sebelumnya. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba memastikan perlengkapan atau atribut petugas pemutakhiran data pemilih dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian pemilih untuk Pilkada 2024 sudah terpenuhi. Komisioner KPUD Toba, Divisi Perencanaan Data dan Informasi menyebutkan atribut tersebut seperti rompi, topi, serta tanda pengenal yang telah dibagikan ke petugas Pantarlih. Pendistribusian atribut Pantarlih tersebut telah diterima KPUD Toba sejak 23 Juni lalu, tepat 1 hari sebelum dilantiknya petugas Pantarlih se-Kabupaten Toba. Namun pendistribusian tersebut dilakukan secara bertahap. Pencoklitan dimulai petugas Pantarlih sejak tanggal 24 Juni dan berlangsung selama 1 bulan hingga 24 Juli 2024. Petugas Pantarlih sempat melakukan coklit ke warga dengan cara door-to-door sejak 24 Juni lalu. Petugas belum mengenakan atribut secara lengkap karena distribusi atribut belum 100% diterima oleh KPU Toba. Namun atribut lainnya seperti tanda pengenal telah dikenakan oleh petugas Pantarlih saat melakukan pencoklitan. Kemarin kita sudah melantik Pantarlih 601 jumlahnya, kita sudah lengkapi perlengkapannya dan proses coklit sedang berjalan sekarang. Logistik yang sudah mendukung kita sudah lengkapi dengan daftar pemilih,
daftar pemilih potensial dan nemtek serta rompi. Rompi mungkin akan didistribusikan hari ini karena ada kesalahan teknis dalam distribusi sehingga terjadi keterlambatan untuk rompi itu sendiri. Secara keseluruhan tidak menjadi halangan untuk melakukan coklik di Kabupaten Toba. Untuk total jumlah petugas Pantarli di Kabupaten Toba diketahui sebanyak 694 orang. Posman juga menjelaskan hingga hari ini petugas Pantarli juga masih menerima atribut dikarenakan sebelumnya ada keterlambatan pengiriman logistik dan akan segera didistribusikan. Pemirsa, selama hampir 2 pekan, proses pendataan dan e-coklit, pihak KPU Kabupaten Labuhan Batu menyalurkan keseluruhan perlengkapan logistik petugas Pantarlih melalui badan ad hoc dan langsung membagikan kepada petugas Pantarlih di lapangan. Meski sempat terkendala akibat keterlambatan dalam proses pengiriman atribut dan logistik, namun kegiatan proses pendataan dan pencoklitan terus dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih sesuai jalannya tahapan. Pihak KPU Kabupaten Labuhan Batu melalui badan ad hoc kemarin menyalurkan perlengkapan atribut seperti rompi dan stiker kekurangan melalui pihak PPK Kecamatan Rantau Selatan dan langsung menyalurkan ke PPS di 9 kelurahan di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Salah seorang ketua panitia pemungutan suara Kelurahan Urung Kompas, Anita Harahap, mengatakan logistik terakhir yang akan disalurkan untuk petugas Pantarlih pada pilkada serentak mendatang yakni rompi dan stiker. TPS hari ini sedang melakukan apa di Kecamatan Kak Ciliga? Setelah pengambilan sedang pembagian logistik untuk yang terakhir kalinya yaitu berupa stiker dan rompi. Sejauh ini ada berapa banyak kebutuhan sendiri di lapangan untuk Pantarlih di Urung Kompas sendiri? Kalau stiker sekarang sisanya 1.398. Sementara salah seorang PPK Rantau Selatan Divisi Hukum dan Pengawasan, Zuhri Syafri Rambe, mengharapkan petugas Pantarlih yang melakukan pendataan di lapangan berjalan sesuai regulasi dan pendataan secara door-to-door. Hari ini logistik untuk Pantarlih sudah kita terima keseluruhan. Hari ini telah sampai kepada kita, yaitu stiker coklat sudah seluruhnya kita terima. Begitu juga dengan rompi Pantarlih juga sudah seluruhnya kita terima. Untuk sampai saat ini sudah terpenuhi semuanya. Harapan kita dari PPK Rantau Selatan untuk kegiatan coklat ini mudah-mudahan Pantarlih kita di lapangan bekerja dengan sesuai dengan regulasi ataupun peraturan dan undang-undang yang berlaku, mencoklit dari rumah ke rumah sesuai dengan identitas KTP-nya dan kartu keluarganya. Ya, pemirsa, ketersediaan belangko EKTP dan kartu identitas anak menjelang pemilu kepala daerah pada wilayah bercirikan kepulauan namun umumnya mencukupi. Perhatian warga cukup tinggi dalam mengikuti terapan program Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan seperti kepemilikan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, dan kartu identitas anak, serta dokumen administrasi kependudukan lainnya berupa akta lahir, akta kematian, dan keterangan pindah datang warga negara. Dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli, sebanyak 92.000 lebih atau 96% penduduk wajib KTP nasional telah memiliki EKTP. Sementara kartu identitas anak hingga kurun waktu 6 bulan terakhir mencapai 56% atau 43.400 telah tercetak. Sedangkan 40% lainnya anak wajib KIA masih belum mengurus adminduk tersebut. Untuk antisipasi lonjakan kunjungan warga mendapatkan layanan adminduk khusus perekaman dan pencetakan EKTP dan kartu identitas anak telah menyediakan sebanyak 5.000 keping lebih. Bapak Dirjen Dukcapil telah memberikan kami belangko KTP sebanyak 6.000 keping ketika kita ke Jakarta bertemu dengan beliau. Jadi kami sangat mensyukuri itu, dan sampai dengan hari ini sisa belangko yang masih ada di kantor Dinas Dukcapil sebanyak 5.422 keping lagi, Pak. Jadi
Kalau prediksi kami sampai dengan pilkada ini masih mencukupi. Sementara itu, layanan publik urusan administrasi kependudukan pada wilayah Kota Gunung Sitoli kini masih terus dimaksimalkan, termasuk menyasar desa-desa. Pemerintah pusat juga telah menyiapkan sarana alat M2M untuk memfasilitasi kestabilan signal internet yang diperlukan agar kecepatan upload dan cetak dokumen kependudukan warga lebih lancar. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, guna meningkatkan relasi untuk kualitas pendidikan dan terwujudnya akreditas perguruan tinggi, Ikatan Keluarga Fakultas Teknik IKTek Universitas HKBP Nomensen Medan menyelenggarakan seminar dan temu alumni di Medan kemarin. Seminar dan temu alumni Ikatan Keluarga Fakultas Teknik IKTek Universitas HKBP Nomensen Medan dilaksanakan di Gedung Perpustakaan UHN Medan. Mengambil tema IKTek UHN Medan berperan memperkuat relasi dan akreditasi. Alumni Universitas Nomensen HKBP Medan yang tergabung dalam IKTek UHN harus mampu membangun jejaring dan sharing informasi bermanfaat bagi pembangunan perguruan tinggi yang lebih baik. Ketua IKTek Universitas HKBP Nomensen Medan, Insinyur Ronald Naibaho mengatakan dengan membangun relasi model kemitraan dengan berbagai lembaga agar alumni berdaya guna berperan aktif dalam dunia usaha dan kontraktor yang profesional siap pakai di bidang profesinya. Kontribusi baik itu lewat tema pelaksanaan seminar ini, yakni IKTek Universitas HKBP Nomensen Medan berperan membangun atau memperkuat relasi dan akreditasi. Kenapa kami bilang relasi? Karena memang relasi dari kampus ini adalah alumninya di berbagai profesi. Kemudian salah satu dari indikator kemajuan kampus itu alumni, sehingga alumni mau turun gunung. Karena memang itulah tuntutan daripada perguruan tinggi bahwa alumni yang cepat bekerja dan berprestasi itulah meningkatkan akreditasi. Dekan Fakultas Teknik Timbang Pangaribuan sangat bangga dan mengapresiasi kepada IKTek UHN Medan berperan aktif dalam pengembangan perguruan tinggi serta mendukung lahirnya generasi bangsa berkualitas terwujudnya Indonesia Emas. Itu tercatat di dalam akreditasi dan keberhasilan kami juga membangun Fakultas Teknik tidak lepas dari alumni mencari mitra pembangunan PLTS 618 kilowatt. Itulah jadi kami bangga kepada alumni dan kami percaya alumni itulah yang mengingatkan kami supaya semangat terus bekerja. Tuhan memberkati. Dalam kesempatan itu, Sivitas Akademik Universitas HKBP Nomensen Medan memberikan cenderamata kepada narasumber dan pengurus IKTek. Pemirsa, sebanyak 250 orang jamaah haji asal Kabupaten Batubara tiba di Asrama Haji Pangkalan Mansur, Medan kemarin. Setelah menempuh perjalanan panjang seusai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah dan Madinah Al-Munawwaroh. Jamaah haji asal Kabupaten Batubara tiba bersama rombongan jamaah haji lainnya yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 11 langsung disambut PJ Bupati Batubara Heri Wahyudi Marpaung beserta pejabat utama Kabupaten Batubara dengan rasa haru dan juga bahagia. Seluruh jamaah haji asal Kabupaten Batubara yang berjumlah 250 orang dan bergabung di Kloter 11 ini berangkat dan pulang tetap utuh dan tidak ada berkurang. Semuanya tampak sehat dengan wajah yang berseri-seri. Ini pertanda ibadah haji yang dikerjakan insya Allah mabrur dan mabruroh. Bahwa ibadah haji yang dikerjakan ini telah lengkap dan sempurna rukun Islam kelima. Ibadah haji ini merupakan penyempurnaan dari rukun Islam yang kelima dan Bapak Ibu haji dan hajah yang baru saja melaksanakan rukun Islam ini merupakan orang pilihan yang sudah Allah tetapkan rezekinya dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah haji ini dengan baik. Atas nama pemerintah Kabupaten Batubara, kami mengapresiasi para petugas haji yang melaksanakan tugasnya sebaiknya. Semoga ini dicatat sebagai amal jariah
hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah predikat haji mabrur ini bisa dipertahankan dan selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Pihaknya berharap jemaah mendoakan Kabupaten Batubara menjadi kabupaten yang baldatun Thayyibatul Warabun Ghafur sesuai harapan dan keinginan kita semua. Dan diingatkan kepada tim medis agar bersiap melayani jamaah haji Kabupaten Batubara dan pemerintah kabupaten menyiapkan pemeriksaan secara gratis kepada jamaah haji Batubara. Dan harapan kami kesehatan juga nanti setelah kembali sampai ke rumah ini tetap kita jaga, tetap kita kontrol. Seluruh petugas puskesmas akan mengecek ya langsung jamaah. Besok apabila ada yang merasa sakit akan ditindaklanjuti oleh petugas medis. Dan atas nama pemerintah Kabupaten Batubara ini kita melihat penyelenggaraan haji tahun ini luar biasa baiknya, di mana alhamdulillah kedatangan ini tepat waktu sehingga seluruh keluarga yang menunggu juga tidak menunggu waktu lama karena sampai di Kota Medan di asrama haji ini tepat waktu dan kita akan langsung mengantar jamaah haji kita sampai ke Kabupaten Batubara. Sementara itu pemirsa, menjadi petugas atau pembimbing haji di Arab Saudi memiliki tantangan tersendiri, tuntutan profesionalisme dan dedikasi yang tinggi dalam melayani jemaah sepanjang pelaksanaan haji berhasil dilaksanakan seluruh petugas haji Indonesia 2024. Kehadiran para pembimbing haji yang responsif dan melayani dengan sepenuh hati sangat besar perannya dalam pelaksanaan haji 2024. Para pembimbing haji bekerja tidak kenal lelah dan tidak kenal waktu karena hampir seluruhnya berorientasi melayani jemaah dan memastikan seluruh jemaah melaksanakan rangkaian ibadah dengan aman dan nyaman. Para pembimbing haji sangat besar perannya dalam melakukan bimbingan kepada jemaah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, termasuk melakukan bimbingan kepada jemaah haji, mulai dari manasik haji, perjalanan haji, dan kesehatan. Petugas haji adalah pahlawan yang membantu jemaah mewujudkan impiannya untuk menunaikan ibadah haji. Mereka bertugas melakukan pembimbingan kepada jemaah haji sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi sampai dengan kepulangan di Indonesia. Salah seorang pembimbing haji KBIH Al-Mukhlisin Kabupaten Batubara, Dr. Haji Nasir Karim mengatakan, kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 adalah berkat kerjasama semua pihak yang terlibat. Dalam mendampingi para jemaah tentu tidak mudah. Pihaknya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah rombongan jemaah haji lainnya yang tergabung dalam kelompok terbang 11 Batubara sudah berhasil pulang dengan selamat dengan jumlah jemaah meninggal dunia sebanyak 1 orang. Peran petugas dan pembimbing haji pada pelaksanaan haji 2024 mendapat apresiasi dari Wali Kota Medan Bobi Nasution lewat pemberian cendera mata kurma. Saya sebagai Ketua Pembimbing KBIH Al-Mukhlisin Batubara mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas, terutama Ketua Kloter, PHD, dan tim kesehatan yang telah bekerjasama dengan KBIH kami, dan juga pembimbing ibadah. Semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Yang kita harapkan supaya mereka mendapat haji yang mabrur. Yang kedua, terima kasih kami kepada Pak Bobi yang telah memberikan bingkisan oleh-oleh berupa kurma. Ini merupakan penghargaan, apresiasi kepada khususnya kepada jemaah haji Batubara. Harapan kami untuk masa akan datang, para jemaah haji ini semakin banyak mereka yang mengerjakan haji, semakin banyak orang menjadi orang baik. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 4 DPRD Deli Serdang kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Deli Serdang dan perwakilan orang tua wali murid SMP Negeri 2 Kecamatan Galang terkait perpindahan proses belajar mengajar kemarin sore di ruang rapat Komisi 4. Berbagai upaya dilakukan orang tua siswa-siswi SMP Negeri 2 Galang agar tidak dipindahkan dari lokasi gedung lama.
Upaya ini dimulai dari melayangkan surat keberatan atau tidak setuju dipindahkan ke sekolah dasar di Desa Pisangpala. Menyikapi hal tersebut, Komisi 4 kembali menggelar rapat dengar pendapat dan memanggil Dinas Pendidikan untuk memintai tanggapan atas keberatan orang tua wali murid terkait berpindahnya proses belajar mengajar seluruh siswa SMP Negeri 2 Galang ke SD Negeri 108353 dan SD Negeri 101979 Desa Pisangpalang. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Kependidikan Deli Serdang, Jumakhir, menyebutkan Dinas Pendidikan menawarkan untuk tahun ajaran baru seluruh siswa-siswi proses belajar mengajarnya dilakukan di SMP Negeri 1 Desa Jaharun Galang dengan catatan belajar dengan sistem 2 shift. Masyarakat atau orang tua wali untuk sementara direlokasi di SMP Negeri 1 Galang dengan catatan sebelum mendapatkan lahan dan menyiapkan bangunan SMP Negeri 2 Galang yang baru. Ternyata PJ ya. Komisi 4 Antoni Napitupulu mengatakan orang tua siswa telah bersepakat menerima usulan Dinas Kependidikan untuk proses belajar mengajar dipindahkan ke SMP Negeri 1 Desa Jaharun, Kecamatan Galang. Nah, saat ini dapat kedua ini mereka meminta pemindahan pembelajaran itu dari SMP Negeri 2 Galang agar dipindahkan ke SMP Negeri 1 Galang. Itu tuntutan mereka tadi, dan hasil rapat tadi Dinas Pendidikan sudah menyanggupi pemindahan itu, dan nanti di sana juga masyarakat meminta agar hak dari murid-murid dari SMP Negeri 2 itu tetap sama dengan yang murid-murid SMP Negeri 1. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah daerah Mandailing Natal menggelar bakti sosial membersihkan sampah di saluran irigasi Sungai Batang Gadis di Kecamatan Panyabungan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli masih banyak meninggalkan pekerjaan yang harus dilakukan secara gotong royong. Sampah yang menumpuk menyumbat aliran sungai dan merusak keindahan tatanan kota serta tidak ramah lingkungan. Di tengah masih banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan, pemerintah daerah Mandailing Natal tak bosannya melakukan gotong royong membersihkan sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan hidup yang sehat. Pemerintah daerah mengajak masyarakat agar meningkatkan kesadaran membuang sampah rumah tangga pada tempatnya sehingga kelestarian dan keseimbangan alam tetap terjaga. Di Hari Peringatan Lingkungan Hidup Sedunia ini mengambil tema penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan. Semoga di momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini bisa menggugah kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan hidup sehat. Bagaimana kita mendisiplin masyarakat, bagaimana kita menggugah masyarakat. Masyarakat kita sekarang, artinya gini, tidak mungkin ada orang lain yang datang ke tempat kita untuk membersihkan lingkungan kita, kecuali diri kita sendiri. Nah, jadi di sisi inilah kita menggugah masyarakat. Bagaimana pentingnya kebersihan itu, bahwa kebersihan itu adalah cerminan kesehatan kita. Jadi ini faktornya kaitannya dengan kesehatan kita. Kegiatan gotong royong dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia melibatkan semua stakeholder dalam membersihkan sampah di aliran saluran irigasi Batang Gadis. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Tim Wusu Sanda Sumatera Utara menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2024 Sumut Aceh akan berangkat ke Cina guna melakukan training camp. Sebagai salah satu cabang olahraga yang diprioritaskan dan favorit dalam perolehan medali setiap kejuaraan, baik skala nasional maupun internasional, tim Wusu Sanda Sumatera Utara kini telah masuk pada fase pelatihan yang fokus pada fisik dan teknik pukulan guna meraih poin. Dalam minggu ini juga diperkirakan tim Wusu Sanda akan berangkat ke Cina guna melakukan training camp jelang beberapa bulan lagi pelaksanaan PON 2024 Aceh Sumut. Pelatih Wusu Sanda Sumut, Salwi Simbolon, mengatakan bahwa tim Wusu
Sanda melakukan training camp ke Cina, salah satu untuk mendapatkan lawan latih tanding yang sepadan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas para pemain. Dirinya juga menyebutkan bahwa Wusu Sanda memiliki target yang lebih baik dalam perolehan medali dibandingkan pelaksanaan PON sebelumnya. Sebab selama ini Wusu dikenal sebagai salah satu cabang olahraga yang kerap menyumbangkan medali terbanyak bagi kontingen Sumut dalam ajang Pekan Olahraga Nasional. Sebenarnya perlu ditingkatkan ini lawan partner. Itulah yang sekarang kita sudah ngomongkan ke Pemprov, dan Pemprov sudah berbicara kepada KONI Sumut agar kita bisa bulan 7 kita training kan di Cina gitu. Karena kita sudah lawan partner di Sumatera Barat. Jadi kita mencari, mereka ini perlu lawan tanding. Dan kita tahu mengevaluasi gimana sebenarnya peningkatannya. Karena kalau kita bilang pun nanti sudah bagus, kalau tidak ada lawan partner kan sama juga. Tidak tahu kita mengukur kebetulan dia. Sementara itu, Wusu sendiri diketahui akan memainkan 3 disiplin di PON 2024 nanti, yakni Sans, Taolu, dan Wing Chun. Wusu Sanda sendiri saat ini memiliki 11 atlet binaan yang dipersiapkan untuk bertarung di ajang olahraga 4 tahunan ini. Cabang olahraga atletik Sumatera Utara tengah memfokuskan persiapan menuju ajang Pekan Paralimpik Nasional 2024 yang akan digelar di Kota Solo usai pelaksanaan PON 2024. Persiapan cabur atletik Sumut sudah 80% dan siap meraih medali pada ajang Peparnas. Keterbatasan bukan halangan bagi para atlet cabang olahraga atletik Sumatera Utara dalam fokus latihan mempersiapkan diri menuju ajang Pekan Paralimpik Nasional 2024 di Kota Solo mendatang. Meski Sumut gagal menjadi tuan rumah Peparnas 2024, hal ini tidak menyurutkan semangat latihan para atlet mengikuti latihan di lapangan olahraga Universitas Negeri Medan setiap paginya. Dalam waktu yang tinggal beberapa bulan lagi, cabur atletik memfokuskan latihan pada ketahanan fisik dengan implementasi lari maraton keliling lapangan hingga teknik lompatan atletik guna dapat meraih poin pada ajang Peparnas nantinya. Pelatih atletik Sumut Endang Sari Sitorus mengatakan, meski belum menetapkan jumlah atlet yang akan dibawa ke Solo, namun sebanyak 15 atlet disebut telah masuk dalam daftar pelatda untuk fokus menuju Peparnas 2024. Sejauh ini tahap persiapan kita sudah 75-80%. Mengingat event Peparnas itu kan adanya di bulan 10. Selain fisiknya kan anak-anak ini sudah dipersiapkan, tinggal mematangkan secara tekniknya sama untuk daya tahan dan kecepatan mereka ini juga harus dilatih. Pekan Paralimpik Nasional 2024 akan digelar di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah pada bulan Oktober mendatang. Disebabkan Solo dinilai sebagai kota yang memenuhi syarat dalam penyelenggaraan Peparnas, terutama venue yang ramah dengan atlet disabilitas. Pemirsa, kita ke sorotan lainnya. Dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Bayangkara, Polsek Kualuhulu Polres Labuan Batu menggelar syukuran dengan melakukan senam massal di halaman Mapolsek Kualuhulu Kota Aikanopan, Kabupaten Labura. Sejak pukul 7 pagi, ratusan peserta senam massal dari unsur Muspicam Kecamatan Kualuhulu, Kualu Selatan, personel Koramil dan perangkat desa serta warga hadir bersama seluruh personel Polsek Kualu dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 Bayangkara. Senam massal bertujuan untuk membudayakan dan meningkatkan hidup sehat di tengah-tengah masyarakat guna menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Kapolsek Kualuhulu Polres Labuhan Batu AKP Nelson Silalahi menjelaskan bahwa senam massal yang disponsori oleh Kecamatan Kualuhulu ini digelar dengan meriah untuk menjalin silaturahmi dan kekompakan di antara sesama perangkat Muspicam serta desa dalam menunjang pembenahan kinerja Polri ke depannya. Jadi agendanya kita merayakan, sekalian juga kita memiliki moto bagaimana Polri ini akan semakin baik, semakin dicintai oleh masyarakat. Selaku Kapolsek Kualuhulu Aikanopan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Camat Kualuhulu, Sir Muspika. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar mengikuti perkembangan zaman, menghindari tindak pidana yang mungkin
secara langsung maupun atau tidak langsung atau online. Mari sama-sama kita ciptakan Kamtibmas menjelang Pilkada Sumatera Utara. Sementara itu perayaan syukuran HUT Bayangkara juga dimeriahkan hiburan dan pembagian lucky draw kepada peserta yang mengikuti senam massal. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari Minggu 7 Juli 2024. Halo Sobat BMKG, saya Nancy Tambunan, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Minggu tanggal 7 Juli 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan dan hujan ringan di wilayah Labuan Batu dan Labuan Batu Selatan. Pada siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Langkat, Karo, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Nias Utara, Nias Selatan, Gunung Sitoli, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Langkat, Karo, Deli Serdang, Medan, Binjai, Dairi, Pakpak Barat, Umbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan sedang di wilayah Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Tebing Tinggi, dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan berkisar 16-34 derajat Celcius, kelembaban udara 60-98%, dan angin bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 10-30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 6 Juli 2024 tidak terdapat titik hotspot di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, pemirsa, limbah batubara atau yang lebih dikenal dengan faba, fly ash, bottom ash, kini telah tidak dikategorikan sebagai limbah B3 dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Hal tersebut telah terbukti bahwa limbah sudah bisa dibuat sebagai bahan bangunan seperti paving block dan batako. Seperti halnya yang dilakukan PT PLN Indonesia Power yang berada di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat yang telah mulai melakukan inovasi dengan pemanfaatan limbah batubara. Hasil pemanfaatan limbah yang telah menjadi paving block ini nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan jalan desa dan taman-taman kota serta area hijau yang berada di seputaran Kabupaten Langkat. Selain itu, pembuatan paving block berbahan dasar limbah batubara yang dicampur dengan semen dan pasir telah dikaji dan diuji melalui laboratorium sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kemarin kita tanggal 29 April sudah melakukan MOU dengan PJ Bupati Langkat dengan berharap bahwa limbah faba ini sudah tidak termasuk lagi limbah B3 dan dapat dimanfaatkan lebih luas lagi untuk kebutuhan masyarakat. Dalam artian di sini untuk memperbaiki taman-taman, kemudian yang bisa pembuatan paving block dan area-area hijau yang ada di daerah Kabupaten Langkat ini, sehingga dapat lebih bermanfaat lagi buat masyarakat luas. Pemirsa, pohon kelapa sawit yang sudah tidak berproduksi lagi ternyata memiliki... Ya, pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore. Sampai jumpa. Gak ada dengar aku, Bang.